Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Kapanpun kalian menonton materi ini, di sini saya akan pada pertemuan ketujuh ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Pancasila sebagai filsafat. Oke, oke. Dalam pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Kedua, mahasiswa mampu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, pertama kita membahas tentang bagaimana Pancasila itu pada hakikatnya merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Jadi, Pancasila itu sebagai dasar ya, sebagai patokan atau sebagai dasar sebagai sebuah hukum negara Indonesia itu. Oke. Pancasila itu merupakan dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara, pandang hidup dan filsafat hidup. Di atas basis atau dasar itu berdirilah negara Indonesia dengan asas politik negara yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Seperti kita ketahui, negara Indonesia itu bukan negara serikat, bukan negara kerajaan, bukan negara apa ya namanya, negara komunis tetapi Indonesia itu merupakan negara republik, yaitu Republik Indonesia. Republik itu yang menyeluruh dari macam-macam suku, ras maupun budaya menjadi satu yaitu republik seperti itu. Keduanya menjadi basis penyelenggara kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, di atas Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai basis atau sebagai dasar, maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kehidupan bersama yang berasas kekeluargaan. Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmani maupun rohaninya. Ya. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam beberapa aspek. Yang pertama itu dari segi aspek ekonomi, politik, dan hukum. Pertama, kita membahas tentang aspek ekonomi. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Negara Indonesia belum optimal dalam usahanya menjabarkan dan mempraktekkan apa yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut dibuktikan bahwa bentuk-bentuk usaha yang konkret ada dan menjadi mayoritas bentuk usaha adalah bentuk korporasi bukan koperasi. Jadi, dari undang-undang ini, dari pasal 33 ayat 1 Undang UUD 1945 itu terlahirlah konsep-konsep ekonomi kerakyatan. Jadi, kalau kalian pernah dengar ekonomi Pancasila maupun ekonomi kerakyatan itu sama saja. Jadi mereka itu berdasarkan koperasi dan UMKM. Dan ini dicetuskan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu wakil presiden pertama kita. Bapak Muhammad Hatta itu juga disebut sebagai Bapak Ekonomi Indonesia. Karena beliau eh, menjunjung tinggi ya, menjunjung tinggi ekonomi kerakyatan dalam bentuk UMKM dan koperasi seperti itu. Terus selanjutnya aspek politik. Ya,
Sistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menempatkan manusia Indonesia sebagai subjek dan objek politik Indonesia sesuai dengan martabat kemanusiaan dan diperlakukan secara adil dan beradab. Kehidupan politik yang bertujuan menyatukan, bukan memecah belah, dilakukan dengan nilai-nilai musyawarah yang kesemuanya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sistem politik itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa karena negara Indonesia, masyarakat negara Indonesia, warga negara Indonesia itu percaya kepada Tuhan. Bukan negara komunis ya. Nah, kalau negara komunis kan ateis itu. Kebanyakan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau Indonesia itu percaya banget dengan adanya Tuhan. Oleh sebab itu, terdapat 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Apabila kita menyerahkan semua kepada Tuhan, atau apa-apa berdasarkan kepada Tuhan, maka sila-sila berikutnya seperti sila kedua, sila ketiga, empat maupun lima itu akan berjalan dengan baik. Karena kita sudah tujuan kita adalah untuk menghadap Tuhan, untuk tujuan akhir kita itu adalah bukan sekedar menjalankan sebuah negara, tapi untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Kita dengan tujuan apa ya tujuan kita kepada Tuhan, kita akan memandang manusia itu sama, tidak membeda-bedakan antara manusia satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan budaya, suku maupun ras. Kita itu tidak akan mudah terpecah belah karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Seperti itu ya. Jadi apalagi kita ini kan orang-orang akademisi dan di kampus-kampus Islami. Jadi kita itu sering eh, apa ya, sering dipelajari tentang yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Misal di Muhammadiyah itu kan ada Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Terus pelajaran agama, ada sholat berjamaah dan seperti itu ya. Seharusnya kita tuh sudah tidak mungkin, idealnya ya, kita tuh sudah tidak mungkin bakal terpecah belah. Karena kita sudah memandang apa-apa itu tentang Tuhan dan tentang negara. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama kita tentang dari sumber sejarah atau historis ya. Nah, pertama itu dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad agama Hindu dan Buddha dan 7 abad pengaruh Islam serta 4 abad pengaruh Kristen. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Nah, yang berikutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Jadi bangsa Indonesia saat itu menjelajah dunia, menjelajah ya, ingat, menjelajah, bukan menjajah. Menjelajah itu berkunjung ke negara-negara manapun untuk melakukan perdagangan. Kan nenek moyang kita itu pelaut. Selain apa nelayan, maksudnya pelaut itu dalam mencari ikan, mereka pelaut untuk menjelajah dunia, melakukan perdagangan di berbagai negara, kayak gitu. Terus hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan rekam jejak
perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Nah, yang berikutnya sila persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Nah, ini kenapa, seperti kalian ketahui ya, kenapa Indonesia itu kayak tantangan untuk menjadi negara maju, negara bersatu dari Sabang sampai Merauke itu memiliki banyak tantangan. Kenapa? Karena dalam satu negara, ya, dalam satu negara itu terdapat ratusan suku dan ya, terdapat ratusan suku. Nah, dari perbedaan suku ini pasti memiliki budaya yang berbeda juga. Sehingga ketika terjadi gesekan antar budaya, maka dengan mudah orang-orang itu akan mudah berselisih. Oleh sebab itu, dengan adanya mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, itu diharapkan, pertama ya, minimal itu dari segi mahasiswa dulu, itu diharapkan tidak mudah terpecah belah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya yang tidak baik. Jadi diharapkan kalian itu untuk menjaga kestabilan negara, menjaga persatuan Indonesia, seperti itu. Ini berbeda dengan negara-negara di Eropa. Dalam satu benua, mereka itu tetap satu ras, yaitu ras Eropa. Ya kan, beda kan? Kita satu negara tetapi memiliki ratusan suku dan ras. Kalau mereka satu benua memiliki satu ras. Makanya mereka itu lebih mudah bersatu daripada kita. Ini bukan musibah, ya. Ingat, ini bukan musibah atau bukan hal yang negatif. Dengan banyaknya suku, ras maupun budaya itu bisa menjadi apa ya? Menjadikan negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, merupakan negara yang besar, bangsa yang besar. Nah, kita perlu mempersatukan itu dari Sabang sampai Merauke. Hindari sifat-sifat rasis, hindari kata-kata rasis seperti itu. Kita harus menjaga persatuan ini. Ayo kita bareng-bareng ya. Meskipun saya dosen, kalian mahasiswa, kita harus bareng-bareng. Tidak boleh saya, contoh saya tidak boleh rasis kepada kalian. Begitu juga kalian tidak boleh rasis kepada dosen-dosen yang ada. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Secara menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan Indonesia adalah kerajaan feudal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Dr. Andes Muhammad Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Jadi sebenarnya demokrasi itu sudah ada sejak zaman dulu. Cuman istilah-istilahnya baru ada di era sekarang ini.
Ini kan ada ini dari poin ketiga dan poin ke 3, 4, 5 itu kan menunjukkan tuh, meskipun mereka dalam bentuk kerajaan, mereka itu tetap ada demokrasi. Nah, demokrasi yang dipamin oleh masyarakat sekarang ya, oleh kalangan anak muda sekarang, yang penting bebas, bebas ngomong, bebas berbicara. Kita itu bebas boleh ya, kita itu boleh mengkritik siapapun boleh. Tapi kalian itu harus mengkritik secara sopan. Tidak boleh mengatakan hal-hal yang lain. Jangan mengkritik orangnya, tapi mengkritiklah kebijakannya. Misal, ada pemimpin suatu daerah atau negara itu eh, membuat kebijakan yang kurang menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Nah, itu yang kalian kritik adalah kebijakannya. Ingat, yang kalian kritik adalah kebijakannya, bukan orangnya. Seperti itu ya. Jadi, kita itu tidak akan ada unsur kebencian terhadap individu, tetapi kita cuma memprotes tentang kebijakan yang beliau ambil. Seperti itu ya. Itu dimanapun, pimpinan manapun ya, dari kelas bawah sampai pimpinan kelas tinggi. Seperti itu. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Lor Jinawi, Tata Tentrem Kertara Harja. Itu bahasa Jawa ya. Jadi intinya kalau kita sudah apa namanya impian kita masyarakat itu makmur ya, makmur atau pemimpinnya itu adil, nah kita itu masyarakat akan hidup tentram. Masyarakat itu tidak akan apa ya, tidak akan saling menjatuhkan. Jadi antara si A dengan si B atau dengan yang lain, mereka akan hidup rukun apabila keadilan itu berlaku di Indonesia. Misal pemimpinnya itu adil, tidak ada korupsi. Padahal kan bantuan dari pemerintah pusat untuk warga-warga miskin di daerah, di kampung-kampung, itu kan ada sebenarnya. Apabila itu tidak korupsi, warga-warga miskin itu akan hidup sejahtera. Bukan hidup kaya raya, tidak ya. Sejahtera setidaknya mereka itu tidak kelaparan, tidak punya hutang, tidak mengalami kemiskinan parah. Seperti yang penting berkecukupan. Kalau kita sudah merasa berkecukupan, kita akan menjadi orang yang makmur, sejahtera, mudah tersenyum, tidak apa ya, tidak mudah emosi, tidak berburuk sangka dan lain seperti dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau misal kalian ya, kalian sudah jadi pemimpin itu kalian harus adil. Ya kita harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Kalau kita ingat ya yang tadi saya sampaikan, kalau kita apa yang kita lakukan selalu bertujuan untuk ketuhanan yang Maha Esa, kita tuh akan berhati-hati, tidak akan macam-macam seperti itu. Terus demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Pada pertemuan kemarin, pada pertemuan keberapa itu? Kedua ya kalau nggak salah. Yang kita membahas tentang Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, itu kan sudah kita bahas bahwa di zaman Kerajaan Majapahit maupun Kerajaan Sriwijaya, sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah hidup makmur. Cuman semenjak kedatangan kolonialisme itu membuat kemakmuran atau keadilan itu menjadi hilang. Karena mereka merampas hak kita. Jadi kita berhubung hak kita nggak ada, makanya kebanyakan orang itu berbuat yang tidak. Seperti itu ya. Terus sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat.
Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, budaya, berbagai suku bangsa di Indonesia. Masyarakat ilmiah agak sampai akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPUPKI, sidang PPKI dan kuliah umum Bapak Insinyur Soekarno antara tahun 58 dan 59 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali oleh di era reformasi dalam bentuk politik ABB 1 Juni 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka maksud saya ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundlag atau landasan filsafat dasar filsafat negara. Artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai World Sound atau pandangan dunia dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, yang ketuhanan yang Maha Esa. Pada garis besarnya, manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan sebagaimana dikenal oleh penganut agama masing-masing. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia. Sehingga apabila elemen ketuhanan ini dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Kalau sila ketuhanan yang Maha Esa tidak dimasukkan, maka akan kehilangan salah satu ejtar yang utama dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, elemen ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila karena menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak. Nah, pada sila kedua, Pak Insinyur Soekarno pada sila kedua menjelaskan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam chauvinisme atau rasialisme. Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler merupakan nasionalisme yang tidak berkepremanusiaan karena didasarkan pada sikap chauvinistis. Nah, jadi gini, cinta tanah air. Chauvinisme atau chauvinistis. Chauvinistis itu cinta tanah air. Tapi cinta tanah air yang berlebihan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Meskipun sebenarnya hal itu baik. Misal, cinta tanah air berlebihan. Contohnya kayak Nazi. Nazi pada Perang Dunia II ya, Nazi Jerman. Mereka itu membunuh orang-orang yang cacat. Karena ingin menciptakan sebuah ras yang bagus, ras yang sempurna. Terus mereka membenci Yahudi. Maksudnya membenci agama lain, membenci ras lain. Itu. Makanya itu alasan Yahudi itu pindah ke Palestina karena mereka dibunuh ya, dihabiskan oleh Nazi Jerman. Dihabiskan, mereka kabur dari Eropa sehingga mereka dikejar-kejar sampai ke negara lain sehingga mereka kabur dari Eropa menuju Palestina. Itu sejarahnya. Gara-gara sifat cinta tanah air yang berlebihan atau chauvinistis.
Gitu. Jadi meskipun kita cinta tanah air, kita tidak boleh berlebihan. Berlebihan sampai membunuh atau membunuh ras lain, membunuh bangsa orang warga negara lain itu tidak boleh. Kita kan orang yang cinta damai karena kita berketuhanan yang Maha Esa. Asal mereka tidak mengganggu, bangsa lain tidak mengganggu, kita tidak boleh melawan, tidak boleh menyakiti. Kan seperti itu. Ya kan? Oke, selanjutnya pada sila ketiga, pada Juli 1958 di Istana Negara, Bapak Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran. Seperti dari Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama. Soekarno juga menyitir pendapat Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah persatuan, persamaan watak yang dilahirkan karena persamaan nasib. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan atau one piece yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Pada sila keempat, Bapak Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Bapak Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Kepribadian Indonesia sendiri yaitu berupa gotong royong. Seperti yang kemarin ya, pertemuan kemarin. Sifat asli Indonesia adalah gotong royong. Kepribadian Indonesia yang asli adalah gotong royong, bukan individualisme. Seperti itu. Demokrasi yang dimaksud bukanlah sekadar dari alat teknis, melainkan suatu alam jiwa, pemikiran, dan perasaan bangsa Indonesia. Kuliah umum seminar Pancasila ya di Yogyakarta 21 Februari 1959, Bapak Soekarno menguraikan tentang arti sila kelima sebagai berikut. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Berikutnya adalah dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Grundslag atau landasan filosofi filsafat. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, yaitu 1 Juni 1945. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Maksudnya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Bapak Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dengan wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie pada pidato 1 Juni 2011. Ini ya, renungan Bapak Habibie pada 1 Juni 2011. Ah, Pancasila itu seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin sering diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Nah, ini dikutip pada tulisan Pak Habibie tahun 2011. Oke, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama itu esensinya atau hakikat ya. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia pada Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk.
Hakikat sila yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia yang monopluralis, yang terdiri dari tiga monodualis, yaitu susunan kodrat, yaitu jiwa, raga, sifat kodrat, makhluk individu, sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, yaitu hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tanah air real atau asli, tanah air formal, tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka, berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. Jadi ya dalam bentuk fisik ya, tanah air real itu dalam bentuk fisik. Kayak gitu intinya. Terus tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar. Manusia Indonesia menjadi, manusia Indonesia termasuk saya, kalian, dan kita semua. Terus menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang tertentu, melainkan imajinasi yang dibentuk dalam dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Jadi, yang tanah air real merupakan bersifat teritorial, ada batasan, batas ruang, kayak gitu, karena kita ada batasan-batasan negara seperti itu ya. Oke, selanjutnya hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Jadi dalam kita misalnya diskusi tentang nasionalisme, nasional tentang Indonesia, kita itu harus memikirkan yang minoritas. Kita tidak boleh mentang-mentang kita mayoritas, kita semena-mena, itu tidak boleh. Apalagi terdapat pemimpin otoriter yang semaunya sendiri, itu tidak boleh. Kan kita ini kan negara Pancasila. Dalam sila keempat itu menjelaskan tentang musyawarah, mufakat. Jadi apabila negara itu ada atau sebuah pemimpin di negara Indonesia misal itu mengadakan atau mengatur seseorang dengan otoriter, itu orang yang tidak paham Pancasila. Mungkin dia hafal dengan Pancasila, tetapi dia tidak paham tentang Pancasila, tidak menjiwai. Nah, fungsinya kita mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan adalah menjiwai Pancasila itu. Jadi tidak hanya menghafal tetapi menjiwai. Kalau kita sudah menjiwai, kita akan hidup dengan Pancasila. Kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila. Kita tidak akan semena-mena dalam memimpin apapun ya. Ini pemimpin apapun, apalagi negara. Seperti itu. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Nah, sudah. Sedangkan hakikat ini maaf ya, ini kayaknya saya tipe ya itu ya. Seharusnya yang kelima itu adalah nanti saya masukkan ke LMS. Hakikat dari hakikat dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita itu tidak boleh membeda-bedakan. Intinya itu. Ini maaf ya, sekali lagi saya minta maaf, nanti saya perbaiki. Jadi nanti saya akan perbaiki PowerPoint-nya, saya upload ulang ke LMS. Ini sudah terlanjur saya upload, nanti saya upload ulang. Seperti itu ya. Jadi hakikat sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kita harus adil ke sesama. Kita tidak boleh pandang bulu. Kita misal ada teman yang perlu bantuan karena dia beda suku, kita tidak
tidak menolong, itu tidak boleh. Kita harus saling membantu. Meskipun dia pernah melakukan kejahatan kepada kita, kita tetap bantulah, diusahakan seperti itu. Itulah adil. Adil itu bukan sama rata sama rasa, tetapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ingat ya, adil itu bukan sama rata, tetapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti itu. Terus urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politis, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi negara. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Oke. Seperti yang kita ketahui, orang itu kebanyakan tidak seimbang ya antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dia pikirkan. Kadang mereka itu bertindak tanpa berpikir, ya kan? Kebanyakan kan gitu. Untuk mencari viral, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk ditonton, tetapi untuk mencari viral. Jadi mereka itu bertindak tanpa berpikir. Seharusnya dengan kita mempelajari Pancasila atau Pancasila menganggap Pancasila sebagai sistem filsafat, kita itu harus seimbang antara bertindak dengan berpikir. Sebelum kita bertindak, kita harus berpikir dulu. Kira-kira yang saya lakukan ini itu sesuai apa tidak? Terus apa yang saya lakukan ini itu kira-kira menyakiti orang lain atau tidak? Seperti itu. Jadi kita harus belajar ya. Kita harus belajar bareng-bareng. Begitu juga saya. Mungkin saya yang masih banyak kekurangan. Saya perlu banyak belajar juga. Jadi kita harus belajar bareng-bareng. Sebelum bertindak, kita itu harus berpikir terlebih dahulu. Tapi bukan berarti berpikirnya terlalu lama. Bukan. Ya kita harus berpikir cepat. Cuman harus berpikir dulu sebelum bertindak. Intinya itu ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan ya. Mungkin tadi ada tipu. Nanti akan saya perbaiki dan saya upload ulang PowerPoint-nya. Meskipun di video ini sudah terlanjur jalan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terus, mungkin saya ada salah ucap tanpa saya sadari maupun yang saya sadari, saya sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.